Halo saudaraku, kita berjumpa lagi ya dalam program Kuasa Kebenaran Channel. Saudara yang saya cintai dalam kasih Yesus, pada saat ini kita akan membahas pertanyaan minggu lalu yang ditanyakan kepada kita, yaitu apa hubungan pertobatan dengan baptisan masuk ke dalam air. Nah, ini kita akan menjelaskan bagaimana perjanjian baru itu menjelaskan hal itu. Tapi sebelumnya saudara, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Aba ya Bapa yang ada di surga, terpujilah Engkau di tempatmu yang maha kudus. Engkau layak dipuji, ditinggikan, dimuliakan dan diagungkan karena Engkau perkasa. Tidak ada seperti Engkau dalam korban ini, karena Engkau yang menjadikan segala sesuatu. Pada saat ini Bapa, di dalam pekerjaanmu kami akan mendengar firman-Mu. Biarlah Bapa firman itu dapat kami dengar, dengan demikian kami dapat mentaatinya di dalam kehidupan kami setiap hari, karena tanpa firman-Mu kami tidak dapat diselamatkan. Terima kasih Bapa di surga, pimpin acara ini dari awal hingga akhirnya dengan tidak kurang apapun. Dalam nama Yesus kami bawa doa kepadamu. Amin. Saudaraku, tema kita atau judul kita pada saat ini adalah pertobatan dan baptisan adalah perintah Injil Kristus. Ya, itu judul. Nah, pertanyaan minggu lalu adalah apa hubungan pertobatan dengan baptisan masuk ke dalam air? Saudara, tujuan pembahasan ini adalah, pertanyaan ini tujuannya adalah untuk mengajarkan kepada umat manusia dalam kololang ini bahwa ini Alkitab beda dengan pendapat manusia, asumsi atau interupsi atau opini manusia, beda. Karena firman Allah ini adalah Allah itu sendiri dalam Yohanes 1:1. Dan kalau perkataan Melki itu bukan firman Tuhan, perkataan pendeta bukan firman Tuhan, perkataan malaikat bukan firman Tuhan, tetapi adalah perkataan orang itu sendiri. Karena firman Tuhan adalah Allah itu sendiri. Dalam Yohanes 1 ada ayat 1 mengatakan, pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Saudara, sebelum kita akan membahas bersama tentang pertanyaan ini, mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 38. Saudara, dalam terjemahan Indonesia Yunani dikatakan begini, saudara, ayat ke-38. Ya. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia, yaitu Roh Kudus. Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, pertanyaan yang akan kita bahas pada saat ini adalah apa hubungan pertobatan dengan baptisan. Nah, sebelum saya akan menjelaskan itu, saudara, hubungannya, mari kita melihat tentang definisi pertobatan. Saudara, pertobatan dalam bahasa Yunani adalah metanoia. Ya, dari kata metanoeo yang artinya berbalik, bertobat, menghentikan aktivitas dosa, berbalik kembali kepada Allah dan meninggalkan dosa, itu metanoeo. Sedangkan baptisan adalah bahasa aslinya dari kata akar katanya dari bato. Bato artinya tulip dalam bahasa Inggrisnya, yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah masuk ke dalam kedalaman air. Dan sedangkan baptisan itu adalah baptizo, yang artinya immerse dalam bahasa Inggrisnya, yang artinya bahasa Indonesia adalah dibenamkan atau dicelupkan. Nah, saudara, pertanyaannya adalah apa hubungan pertobatan dengan baptisan? Pertobatan adalah Anda menghentikan aktivitas dosa. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana dosa-dosa yang Anda lakukan sebelum Anda bertobat? Apakah dengan pertobatan sudah dihapus? Tidak, saudara. Alkitab tidak bicara setelah Anda bertobat bahwa dosa Anda dihapus, tidak. Tapi ada cara untuk menghapus dosa itu. Itulah yang disebut dengan harus dibaptis. Apa hubungan pertobatan dengan baptisan? Hubungannya adalah sangat erat sekali. Tidak bisa dipisahkan antara pertobatan dengan baptisan. Mengapa? Karena bertobat belum tentu berarti dosa Anda diampuni. Tetapi dengan pertobatan itu Anda menghentikan aktivitas dosa dan berbalik kepada Anda. Ya, berbalik kepada Allah. Dan bagaimana dosa-dosa yang lalu yang kita lakukan? Kan masih ada. Nah, cara dosa-dosa yang lalu yang masih ada itu, caranya untuk menghapus itu bagaimana caranya? Yaitu harus dibaptis. Nah, mengapa harus dibaptis? Karena baptisan itu dirancang oleh Allah dan perkataan Allah. Pertobatan dan baptisan adalah perintah Allah yang Allah berikan kepada Yesus dalam Yohanes 12:49 sampai 50. Itu adalah rumusan hidup kekal.
Nah, ketika manusia merubahnya, maka manusia itu melawan Allah dan dia anti ajaran Kristus, maka disebut dengan antikristus. Dan saudara, baptisan adalah solusi dari pengampunan dosa-dosa yang telah kita lakukan sebelum kita bertobat. Itulah sebabnya kenapa Petrus katakan dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 38, hendaklah kamu bertobat dan masing-masing kamu dibaptis untuk jalan keampunan dosa. Sekali lagi, baptisan adalah untuk pengampunan dosa. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya pengampunan itu terjadi di dalam baptisan itu? Dijelaskan dalam Kolose pasal 2 ayat 12, saudara, dikatakan oleh penulis Kolose, Paulus, bahwa ketika kita dikuburkan ke dalam air, ya, kita dibaptis, dikuburkan ke dalam air, itu kita ditutup oleh air. Dan apa yang terjadi di dalam air, saudara? Kuasa Allah bekerja, Kolose 2 ayat 12. Dan setelah kuasa Allah bekerja, itu apa? Untuk membersihkan hati nurani kita yang dicemarkan oleh perbuatan-perbuatan dosa itu. Nah, siapa yang mencuci itu? Yaitu Roh Kudus. Menggunakan alat apa? Yaitu darah Kristus. Ya, dijelaskan dalam Ibrani 9 ayat 14. Di mana darah Kristus mencuci. Kata mencuci, saudara, dalam bahasa Yunani-nya adalah katariei. Kemudian katariei ini adalah akar kata daripada kata rijo, yang artinya membersihkan, mencuci, mentahirkan, dan menyatakan halal. Jadi darah Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu menghapus, mencuci dosa-dosa Anda dalam hati nurani, yaitu sunadation, ya, hati nurani Anda, sunadation atau perasaan Anda, hati nurani Anda, itu darah Kristus mencuci yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ibrani 9 ayat 14. Sehingga ketika kita keluar dari dalam air baptisan itu, maka kita menerima hidup yang baru. Jadi selagi Anda tidak dibaptis masuk ke dalam air, maka Anda kontradiksi dengan rencana kekal Allah, maka Anda sendiri tidak dapat disebut dengan umat pilihan Allah yang telah Allah tentukan sebelum dunia ini dijadikan menurut Efesus 1 ayat 4. Itulah sebabnya, saudara, kenapa baptisan harus masuk ke dalam air. Karena cara Allah bekerja untuk mengampuni dosa manusia, menghapus dosa umat manusia, itu pertama kali harus melalui baptisan, yaitu dikuburkan. Kata dikuburkan, saudara, dalam bahasa asli Yunani adalah suntapentes, yang artinya ditutup oleh air, tertutup. Jadi ketika, saudara, apa yang terjadi? Ketika kita masuk ke dalam air, kita ditutup oleh air. Disitulah, di dalam air itulah kuasa Allah bekerja dengan menggunakan darah Kristus untuk mencuci hati nurani kita, yaitu sunadesi ini, ya, kateriei ini, ya, kita dengan apa? Darah Kristus mencuci hati nurani kita, sunadesi kita, hati nurani kita dengan darah Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dengan demikian, hubungan antara pertobatan dengan baptisan sangatlah erat, tidak bisa dipisahkan. Untuk apa Anda bertobat kemudian Anda tidak dibaptis? Sama, tidak ada gunanya. Anda dibaptis juga, tapi Anda tidak bertobat, sama, tidak ada gunanya. Jadi kedua hal ini sangat berhubungan, sangat signifikan. Oleh sebab itu sangat penting bagi kita ketika Anda bertobat, dosa-dosa Anda yang lalu kan masih ada, maka untuk menghapusnya itulah melalui baptisan sebagai jalan keampunan dosa, dijelaskan oleh Petrus dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 38. Dengan demikian, saudara, apakah Anda mau melaksanakan baptisan? Kalau Anda melaksanakan itu, maka Anda menggenapi apa yang diperintahkan oleh Injil, dan Anda masuk bilangan orang yang pilihan Allah, atau orang yang bilangan orang yang diselamatkan. Maka Anda masuk dalam Efesus 1:4, masuk pilihan umat Allah yang ditentukan sebelum dunia ini dijadikan. Amin. Tuhan memberkati. Saudara, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami, di mana pada hari ini kami telah mendengarkan sabda firman-Mu. Biarlah itu kami dapat mentaatinya. Dengan demikian, Bapa, ketika kami mentaati, kami dapat diselamatkan dan kami dibebaskan dari dosa. Kami diputuskan antara hubungan kami dengan kerajaan setan, dan kami menjadi kehidupan yang baru, dan kami ditambahkan oleh Allah sendiri ke dalam kerajaan. Terima kasih atas firman-Mu, Bapa. Dengan demikian, Bapa, biarlah itu menjadi pedoman dan sumber kehidupan bagi kami. Inilah doa dan permohonan kami, Bapa, dalam nama Yesus kami bawa diri kepada-Mu. Amin. Saudara, apabila saudara memiliki pertanyaan, hubungi nomor saya di 0853 40 42 9873. Tuhan memberkati.